Faja'ahu zuhdu fiha, kemudian datanglah kezuhudan kepadanya itu. Akhirnya dia kembali kepada pola hidup yang sederhana lagi, kezuhudan lagi. Zuhud itu bukan miskin, harta banyak, tapi sekalipun banyak tetap dia akan hidupnya bersahaja, nggak neko-neko. Paham nggak? Tidak memanjakan lidah, tidak memanjakan selera. Ya sudah, sekalipun kaya, hari itu ada oncom ya makan oncom, udah masalah. Nggak bergaya, harus nggak usah ngapain sih. Sebetulnya kan itu kan hanya gaya hidup sebetulnya. Sengaja cari yang mahal supaya bergengsi. Makan lapar iya, masuknya di hotel Mandarin, bergengsi kan? Iya, mobil pintunya dibukakan, nanti di restoran kosnya disorongkan kan gitu. Mejanya pakai taplaknya putih, nanti kuahnya, sopnya itu, sotonya itu di bawahnya ada lilinya nyala anget. Yang nganterin cewek yang cantik-cantik, ruangannya remang-remang, lagunya slow, kan begitu. Semangkok harganya 300.000, padahal turun nyebrang bundaran HI di jalan Kebon Kacang tuh dijongkokan hanya 15.000 kok. Airnya sama, ketumbarnya sama, garamnya sama, rasanya juga sama kok. Iya kan? Ya kalau hidup kita mengikuti itu ya terlalu mahal, hanya melelahkan. Kader gaus manjeng goteng mah pada dari tai kabeh. Kalau sudah masuk perut sama enggak? Sama kok. Beda kan di tenggorokan ke atas ini. Iya. Kalau sudah masuk mah jadi kotoran semua kok sama aja. Belajar pola hidup sederhana, nggak usah neko-neko, apa adanya, terima apa adanya saja. Itu. Lalu fakullama nadhara ila aibin absara uyuban akhar. Ketika dia melihat ada keburukan sesuatu, dia akan melihat keburukan yang lainnya. Artinya semakin cerdas, ternyata bukan hanya itu keburukan, yang lain banyak sekali, berantai. Akhirnya menyadari keburukan-keburukan yang ada di dunia ini. Fa'alima annaha faniyah. Pertama, dia akan menyadari semuanya akan sirna. Begitu sadar bahwa kita dihadirkan ke dunia ini tidak untuk selamanya, hanya untuk sementara, dan semuanya akan musnah. Semua makhluk Allah yang ada di bumi semuanya akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Iya, semuanya akan selesai. Sekalipun bintang-bintang yang besar-besar di langit, yang 1000 kali lipat besarnya dengan matahari, begitu perkasanya juga sama, ada kematiannya. Kalau bintang mati itu meledak, begitu meledak itu berarti kematian suatu bintang. Ledakannya itu namanya supernova namanya. Terakhir itu ada bintang meledak di galaksi kita itu gelombangnya nyampe ke bumi itu setelah 25 tahun baru gelombangnya nyampe. Terjadinya 25 tahun yang lalu. Itu. Itulah sebabnya umruha amarah atau umruha ila amadin qarib, dan
dan juga umurnya hanya sebentar sekali. Waktu yang akan dilalui juga sangat cepat sekali, akhirnya selesai, mati, pulang lagi. Naimuha zailun, kenikmatannya juga akan sirna. Wa husnuha mutaghayyirun, keindahannya pun akan berubah. Tidak selalu istrimu yang cantik selamanya cantik, tunggu saatnya peot. Semono gemblengnya ke Masya Allah, ketemu maning wis doyok. Untune kari siji. Ya. Wis ngluntung kabeh kulite. Tapi biasanya sekalipun sudah nenek-nenek, kalau dulunya waktu kecilnya cantik, masih ada sisa-sisa kecantikannya. Iya, boleh paham ya. Tinggi, begini ayu pasti. Iya, iya. Ya ada sisa kecantikannya. Iya. Laki-laki juga sama, udah tua juga kelihatan dia, lagi nomek yang gantengnya kan dia, ya gitu. Saya juga sama, Buya waktu muda cakep banget loh sih, katanya gitu. Saya juga sering berkelakar sama istri. Saya juga waktu kecil banyak yang ngejar-ngejar. Iya, berengkau bulan bata. Karena saking badegnya jadi banyak yang ngejar-ngejar bawa tugulan bata sambil bawa batu. Ya itulah akhlaquha syarisatun, sopan santunnya, akhlaknya jadi ganas akhirnya mah. Ya ganas, baru sadar di dunia ini ganas, kejam semuanya. Setiap hari kita melihat kekejaman di sekitar kita kok, tega-tega. Ya duhada bihatun, tangannya tukang penyembelih ternyata algojo semua, ternyata teman-teman tuh raja tega semua. Betul nggak? Sekarang mah iya, kamu lagi kaya banyak temennya, begitu itu miskin engkau ditinggalkan mereka satu persatu. Makanya nanti ketika kamu lagi susah, ketika masih ada teman tersisa yang selalu bersamamu, itulah teman setia. Tolong dirawat dengan baik, tidak akan terulang teman baik itu. Paham nggak? Itu harga pertemanan. Ya, pengalaman hidup begini nih, ya dirawat. Sekalipun tempat kita sudah berjauhan, kita hubungnya just to say hello, how are you, gitu aja lah. Apa kabar, sehat, alhamdulillah. Gitu. Dan itu teman setia itu nggak banyak kok. Ya. Dan termasuk suamimu juga belum tentu dia teman setia kok. Ada nggak suami kunyuk? Ternyata sehari-hari berdusta kepada istrinya sehari-hari. Alasannya banyak kempes, rapat, macet, mogok, lembur. Iya. Ya artinya tapi ada suami yang begitu tega ngebohong istrinya, ya kan? Ya. Lalu kalamuha sumumun ghawaqatun mutlaqatun, ucapan-ucapannya, tegur sapanya, basa-basinya, semuanya racun-racun yang mematikan semuanya, gombal semua itu. Akhirnya baru sadar kan, ternyata semuanya hanya basa-basi semuanya, kan seperti itu. Nanti dibukakan oleh Allah mata hatinya,
Ya. Ternyata tidak ada seorang pun yang menolongmu kok. Itu. Laisa laha marju'un wala aslun wala ahdun. Sudah tidak ada lagi tempat kembali, tidak ada lagi pangkal yang bisa di tempat bernaung, wala ahdun, dan juga tidak ada perjanjian kesetiaan apapun. Udah tidak kenal lagi. Dulu waktu kamu kaya, semua orang ngaku saudara, betul? Buaya melarat embur kenal. Itu akan pengalaman semacam itu dibukakan oleh Allah sampai akhirnya dia mencari kebenaran yang sejati, cari teman-teman yang setia, cari guru-guru yang benar. Barangkali guru-guru pada salah sakti baik. Ya, sing bisa sembar-sembur konon kah? Sing bisa menggandakan uang. Ya, guru-guru ngejak dulu merah delima. Ih, masya Allah. Merah delima sangling babi pering petuk. Apa mana? Samurai. Uang Brazil. Uang apa? Ube. Ya, geleman kan disasar-sasarakan kah? Ini uang gaib. Al-qiyamu fiha, membangun dunia, menikmati dunia, menjalani dunia. Al-qiyamu fiha kalbinai adal ma, seperti membangun sesuatu di atas air, semuanya tenggelam akhirnya. Seperti menulis di atas air, tidak akan pernah berbekas, semuanya hilang begitu saja. Fala yakhuduha qararan liqalbihi wala daran lahu. Pada akhirnya dia tidak pernah mendapatkan kedamaian di hatinya. Melihat dunia ini tidak pernah merasakan kedamaian. Jadi begini, orang kalau sadar ini dunia ini sementara, kayak orang yang rumah tangga, rumahnya masih ngontrak. Setiap bulan ngitung sekian hari lagi akan habis kontraknya. Orang yang rumahnya ngontrak tuh gelisah terus hidupnya, ngitung bulan, betul nggak? Setahunnya 30 juta. Tinggal 2 bulan lagi harus siap lagi, uang belum ada, mau tinggal di mana, sebegitu. Ya, jadi gitulah. Sekarang yuk kita menghayal kita ini lagi di kontrakannya Tuhan sini, bahwa nanti akan ada masa habis kontraknya gitu. Kapan nggak tahu, itu rahasia Allah. Kalau kamu tahu masa habis kontrak, blok apa yang connecting? Ya, lebih nggak usah tahu, biar kamu ada sedikit rasa takutnya gitu. Ya, supaya kamu mengandai-andai, bisa besok, bisa antara malam, kan gitu. Bisa besok pagi, besok siang, bisa minggu lagi barangkali kontrakannya habis. Ya. Waladaran lahu, dan juga dia tidak pernah merasa punya tempat tinggal di dunia ini. Nggak pernah punya rumah. Dari itu rumah ya. Cuma yataraqa darajatan, terus ada peningkatan 1 derajat lagi, ada peningkatan kualitas hidupnya. Wa yaqwa tamakkunhu, akhirnya kebapanannya semakin meningkat terus. Faya'riful haqqa azza wa jalla, sampai di akhirnya baru kenal Allah subhanahu wa ta'ala setelah ditipu berulang-ulang, setelah dikhianati berkali-kali,
setelah dibohongi berulang-ulang, masya Allah, setan kabeh kini nembe nyung tak tungak nak makonon kabeh. Amin. Nah itulah kira-kira seperti itu. Jadi kadang-kadang Allah sayang, Allah menegur kita juga berbentuk berbagai macam musibah-musibah, ujian-ujian. Makanya jangan pernah menolak pembelajaran dari Allah. Ya, semua peristiwa kalau kamu itu melihat Allah sayang, maka percayalah semua ujian yang kau hadapi itu adalah pembelajaran semuanya itu. Ya. Jangan teman-teman. Fayariful haqqa azza wa jalla fala yakhudul akhirata aidan, sampai akhirat pun sudah tidak dipedulikan. Wes, begitu kena Allah, akhirat juga sudah tidak dipertimbangkan, tidak lagi difikirkan. Sorga ora segora wahin ora. Iya. Fala yakhudul akhirata aidan qararan liqalbihi, tidak juga menenangkan hatinya. Janji-janji sorga tidak menenangkan hatinya. Yang kurindukan bukan sorgamu, tapi yang kurindukan engkau yang menciptakan sorga itu. Gitu. Aku mencintaimu bukan mencintai rumah gedongmu, tapi aku mencintaimu. Paham leh? Bal yattakhidhu qurbahu min maulahi qararan lahu, tetapi keputusan terakhir untuk hatinya supaya dia damai yaitu ketika dia merasa dekat dengan Allah. Ya. Ini saya terjemahkannya langsung dengan uraiannya supaya jangan bingung. Ini soalnya kalimatnya nggak bisa diterjemahkan ini. Ya enak gitu aja ya. Iya. Jadi nggak usah ngulang gitu. Bal yattakhidhu qurbahu min maulahu qararan lahu fid dunya wa ukhrahu, sehingga akhirnya kedekatan dengan Allah itulah yang menyebabkan dia menjadi damai hatinya, baik di dunia maupun di akhirat. Yabni li sirrihi wa qalbihi daran, di hatinya, di dalam palung hatinya dia membangun satu tempat singgasana, hunaka, di sana. Jadi tempat tinggalnya adalah dibangun dalam hatinya, dalam palung hatinya yang dalam, di sana dibangunlah tempat dia tinggal. Fahina idin la tadurruhu imaratud dunya, akhirnya dia tidak mencelakakan dirinya, tidak merugikan dirinya. Keramaian di dunia ini cuek aja. Siap menghadapi apapun kenyataannya. Ya. Tidak pernah membahayakan dirinya, ya, kemewahan dunia ini. Walau bana alfan minad dur, sekalipun dibangun 1000 tingkat umpamanya, lianu yabni li ghairihi la lahu, karena dia membangun untuk selain Allah, bukan untuk Allah. Artinya bahwa pembangunan di dunia yang selama ini gedung-gedung pencakar langit itu, ini sudah ngajar 1000 tingkat ya, artinya belum ada lah. Di sini paling banyak 200 tingkat ya gedung pencakar langit itu. Orang segora wahin, tidak membahayakan, tidak melihat sedih, ketuan. Begini, orang miskin itu kalau melihat orang hidup mewah nangislah, ya Allah. Terutama perempuan ya, begitu temannya pakai gelang keroncong sampai sikut, nangislah, ya Allah. Ngenes kan gitu. Dan itu jangan sampai kamu tergoda
menampilkan kemewahan. Ketika ada orang nangis melihat kemewahanmu, kenapa kamu merasa bangga bisa membuat orang menangis? Kenapa? Ya kan, kok pada nangis boleh dalam kita kok ya. Iya. Ini sekalipun kamu tidak mengatakan begitu, tapi saya paham ketika engkau memamerkan hartamu sama. Ya, syukuran menempati rumah baru. Saya diundang suruh ceramah syukuran. Setelah selesai ceramah, saya diajak masuk ke rumahnya, melihat kamar tidurnya, diperkenalkan ini ranjang, ini braso ya, yang dari Kuningan tuh, ini buatan Itali, ini harganya 600 juta. Terus di kamar mandinya pakai banyo yang mandi merendam tuh, ini dari onyx, dari asli dari Itali, ini harganya sekitar 300 juta. Kerannya diberikan lapisan emas. Ini syukuran tak pamer. Jadi kalimatnya mah tasyakuran menepati rumah baru, tapi nyatanya sebetulnya Allah tahu kok bahwa dia lagi pamer kok, untuk memamerkan dirinya kepada masyarakat bahwa aku ini adalah orang yang sukses dapat menghimpun materi sebanyak-banyaknya. Dan orang-orang yang bodoh di sekitarnya juga mengangguk-angguk, ikut-ikut menghormati orang kaya. Disuruh siapa kau menghormati orang kaya? Yang kau hormati orang yang soleh dong. Langkah urusan jel bado gendewek mono. Ya kenapa kamu hormat orang kaya? Kalau orang kaya tapi dermawan, silakan Anda hormati. Tapi bakal medit donga kena. Kira-kira senangnya tekan akhirat. Iya, kira-kira doakannya Allah, mudah-mudahan orang tuh biar medit yang medit masa bodoh dah. Saya doain mudah-mudahan senangnya sampai akhirat, kan gitu. Jangan dendam ya. Nggak usah. Lalu yamtathilu amrallah, akhirnya dia siap ya, penuh dengan semangat melaksanakan segala perintah Allah Azza wa Jalla fi dzalika, dalam hal itu, wa yuwafiqu qada'ahu, dan dia selalu setuju, selalu menerima apapun yang menjadi keputusan-keputusan Allah. Wa qadarahu, dan takdir Allah, mangga ya udah, apapun yang terjadi siap, sami'na wa ta'ana, siap menjalani gitu. Tidak ada penolakan dan tidak ada penyangkalan untuk menerima apapun yang menjadi putusan Allah. Kalau memang sudah saatnya tahun ini enggak panen, kena kelobor, ya udah, swayahna, siap, besok tanam lagi, kan gitu. Nggak usah pingsan di galeng ya, nggak usah. Setelah pingsan lalu padinya jadi nggak? Jadi goblok 2 kali, padinya nggak jadi, dengan tambah pingsan lagi, tambah nggak enak jadinya. Ya, yuqimuhu fi khidmatil khalqi wa isalir rahati ilaihim. Jadi dia laksanakan itu semuanya fi khidmatil khalqi, untuk membantu sesama ya, wa isalir rahati, dan untuk berbagi kebahagiaan, untuk menyampaikan kerehatan ya, menyampaikan kerehatan tuh artinya berbagi kebahagiaan dengan sesama, dipakai semuanya. Ilahim, pada mereka, yuwasidud dia abidzalam, dia nyalakan lampu yang terang di tengah kegelapan itu, menjadi penerang bagi masyarakat sekitarnya ya. Fitabkhi wal khubsi,
baik masakannya maupun rotinya, wala yakulu min dzalika dzarratan, la yakulu min dzalika dzarratan. Ya, dan dia tidak makan dari itu semuanya seberat atom pun. Dia masak, dia segala macam untuk orang lain. Yasiru lahu ta'amun yakhussuhu la yusyarikuhu fiha ghairuhu. Dia punya makanan khusus untuk dia sendiri, makanannya yang semurni-murninya. Nabi Sulaiman juga sama, beras lalasannya untuk rakyatnya, dianya makannya bekatul kok. Itu la yusyarikuhu fi ghairuhu fayakunu muftiran inda ta'amihi sa'iman maju'an inda ta'ami ghairihi, sehingga dia muftiran, dia baru makan inda ta'ami, ketika yang dihidangkan makanannya khusus buat dia, yang halalnya betul-betul halal, ya, yang hasil keringatnya sendiri. Wa kana Sayyidina Daud alaihissalam ya'kulu min amali yadih. Raja Daud pun dia makan hasil dari kerjanya sendiri. Uang negara dia tidak pakai kok untuk rakyat semuanya. Paham nggak? Kalau ada di dunia raja seperti ini, saya yakin rakyatnya pasti makmur kok. Betul nggak? Itu. Nabi Daud itu kan raja, tapi dia makanya hasil bikin apa? Bikin pedang, bikin tombak, bikin senjata, dia kan gitu. Ya dia seorang pandai besi gitu. Maju'an 'inda ta'ami ghairihi, dia lapar, tidak mau makan makanan orang lain. Daripada dia harus makan punya orang lain, lebih baik dia lapar kok. Gitu. Az-zahidu shaimun 'anil ta'ami wasyarabi. Orang yang zahid itu berpuasa. Ya, artinya mengurangi anit ta'am wasyarab, makanan, minuman, ya puasa tidak makan dan tidak minum. Wal arifu shaimun min ghairi ma'rufihi. Tetapi orang yang arif billah selalu berpuasa, tidak mau makan apapun kecuali dari Tuhannya. Fahuwa maju'un, dia dalam keadaan lapar. Orang arif itu la yakulu min ghairi yadi tabibihi, dia tidak akan mau makan dari suapan siapapun kecuali dari dokternya, yaitu Allah, Tuhannya. Baru dia makan kalau yang nyuapin Allah. Alladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maritu fa yashfin. Walaupun dia sakit, dia tidak akan pergi ke dokter. Dia mau minum obat kalau dokternya adalah Allah. Karena dialah wa idza maritu fa huwa yashfin. Ketika aku sakit, dia yang menyembuhkan aku. Kalau sudah aku dahaga, dialah yang kasih aku minum. Dan ketika aku lapar, dialah yang ngasih aku makan. Alladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Itu al-arif billah. Da'uhu, penyakitnya orang yang arif billah al-bu'du. Ketika dia jauh dari Allah, dia jatuh sakit. Wa dawa'u al-qurbu. Obatnya ya ketika dekat dengan Allah, dia sembuh. Saumu zahid naharan, puasanya orang yang zuhud naharan, di siang hari. Wa saumul arifi naharan wa lailan, orang arif billah puasanya siang malam.
Orang zahid puasanya siang, orang arif puasanya siang malam. La fitra lisaumihi, dia tidak pernah makan, terus berpuasa seumur hidup hatta yalqa rabbahu, sampai dia bisa berjumpa dengan Tuhannya. Gitu. Azza wa jalla. Al-arifu saimud dahar, orang arif itu puasa selamanya. Daimul huma, selalu merasa panas perutnya. Saimud dahar, puasa selamanya. Biqalbihi, dengan hatinya. Mahmumun bisirrihi, palung hatinya menanggung rasa demam. Ya. Qad alima anna syifa'ahu liqa'a rabbihi wa qurbihi minhu, karena dia sudah tahu bahwa kesembuhannya adalah nanti kalau sudah ketemu dengan Tuhannya dan sudah dekat dengan Tuhannya, baru dia merasa aku sekarang sudah sembuh. Gitu. Ngomong ke kedua temen kia. Wis tekan kono durung sirake. Ya, artinya sehari kamu menghadap Allah 5 kali. Kenapa tidak merasa berdekatan? Kenapa? Apel 5 kali, tentara saja apel 2 kali, disiplinnya bukan main kok. Kamu apel sehari 5 kali, masih dong baik. Amin. Oke, ya gulamu, wahai anakku, idza aradtal falah, kalau engkau ingin bahagia hidupmu, kalau kamu ingin bahagia dalam hidupmu, fakhrijil khalqa min qalbika, usir semua makhluk dari hatimu itu. Jangan ada yang tinggal bersembunyi di hatimu itu. Manusia kayak barang kayak harta, mobil apa saja, buang semua itu. Wala takhafhum, dan jangan pernah ada rasa takut kepada siapapun. Wala tarjuhum, dan jangan punya berharap apapun. La tasta'nis bihim, jangan merasa nyaman engkau bersama mereka. Wala taskun ilaihim, dan jangan merasa damai bersama mereka. Harwil, segera lari cepat. Anil kul, dari semuanya, tinggalkan semuanya. Wasma'iz minhum, dan engkau harus merasa jijik terhadap mereka itu. Ka'annahu maitatu jifah, maitatu jifin, karena mereka itu bangkai-bangkai yang sudah busuk semuanya itu. Fa idza sahalaka hadza, kalau kamu sudah bisa begitu, qad sahat lakat tuma'ninah, baru engkau benar-benar merasakan nyaman hidup ini. Inda dzikrillah, ketika berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Wal insi'ad, dan kamu merasa terganggu inda dzikri ghairihi, ketika ingat apapun selain Allah engkau merasa terganggu. Baru merasa damai kalau engkau hanya ingat kepada Allah saja.